tulisan kami banyak dalil-dalil aja karena disampaikan dalam kajian. Kalau saya penulis, bukunya jadi tebal nggak? Tebal karena saya urei. Karena untuk daurah gini nggak perlu saya urei karena pasti buku saya jelaskan. Halo? Mestinya rekaman ini kalau saya waktunya panjang, hasil rekaman ini bisa jadi buku nggak? Bisa. Berarti sebenarnya ada orang yang di samping saya untuk merekam dan menulis. Ustaz, ini bukunya sudah tebal, tolong dikoreksi Ustaz. Oh ya, ini footnote-nya, ini referensinya, ini saya ngomong tadi bukunya di sini, yang itu di sini, yang ini di sini, yang ini. Jadi ada tebal nggak? Jadi nggak? Jadi mestinya Ustadz ini banyak teman, ada yang penulis, ada yang merekam. Jadi mestinya saya ada dua, kemana-mana bawa orang saya. Setiap ceramah jadi buku, print jadi buku. Setiap ceramah print buku, print buku, gitu. Mestinya gitu. Kayak Syekh Utsaimin itu gitu. Jadi Syekh Utsaimin ceramah 5 menit setiap sholat, direkam sama muridnya. Assalamualaikum, sebulan tulis sama habis itu dijadikan buku. Syekh tolong ini dikoreksi. Oh ya, jadi berjilid-jilid bukunya. Mestinya saya itu begitu. Akhirnya punya percetakan sendiri, buku-buku. Nah ini saya tulis 2 bulan dari jam 2 di tempat yang sama ini begini nih, dari jam 2 sampai jam 11 malam. Jam 2 malam, 11 malam. Selama 2 bulan. Pertama kali. Ada buku sebelum ini. Ya, makannya dikirim. Berhentinya cuma sholat sama kamar mandi. Tuh. Nah sekarang saya tulis buku seperti itu cuma sehari 2 hari. Sehari 2 hari. Ya makanya ini mari ya ini untuk motivasi aja, untuk motivasi ya. Mohon maaf saya menyebutkan ini untuk motivasi aja, tidak ada niatan yang lain. Untuk marilah kita harus berilmu. Quran ini sumber segala ilmu. Makanya kalian lihat dalil-dalil aja nggak itu? Dalil-dalil aja, karena itu sumbernya ilmu. Cukup uraiannya melalui penjelasan ini. Oke, kita lihat. Terus ini ayat bawahnya. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Nih, berarti amalan hati. Tadi suatu amalan sebiji atom ditimbang, tapi sekarang ada kertek hati. Garis bawah ini. Tolong, gini supaya tahu keindahan buku ini. Buku ini tadi memaparkan ayat-ayatnya tentang amalan sebiji atom, ya enggak? Habis itu saya taruh ayat ini di bawahnya. Tentang apa? Hati. Habis itu lesan. Berarti dari dalil keumuman lalu kekhususan. Jadi Ustadz Natako ayat-ayat ini bukan sembarangan. Ini punya ketinggian ilmu. Paham nih? Kenapa kok begini? Kalau orang nggak ikut daurah ini nggak akan paham bukunya ini maksudnya apa. Karena begini, kami pernah dulu belajar, begitu ngelihat buku, dalamnya itu cuma ayat dan hadis. Buku apa ini? Nggak paham aku kok ayat-ayat tok, hadis tok, nggak paham aku. Begitu saya telah buku, subhanallah, buku itu luar biasa, punya ketinggian. Karena tatanan-tatanan itu punya keilmuannya, desainnya di situ. Karena zaman itu zaman keilmuan, tidak perlu penjelasan, cukup ditata dalilnya, itu sudah keilmuan. Bisa dengan ini? Bisa dengan ini? Tapi peka nggak ini? Kalian nggak akan peka kecuali dibimbing sama penulisnya. Halo? Kalian nggak akan peka kecuali dibimbing penulisnya. Lah makanya tadi saya terangkan, itu ayat saya tata awalnya dalil-dalil amalan sebiji atom. Habis itu saya taruh ini terakhir karena ada amalan hati. Habis itu ma yalfidhu min qaulin illa ladai raqibun
apa yang dikatakan secara lisan ini ada raqib, ada atid. Paham nih? Halo? Halo? Nih, berarti buku itu punya desain nggak? Desain tatanannya ada nggak? Ada, mohon maaf. Makanya kalian akan pandai. Kalau nanti ikut terus saya punya kajian, nanti saya sudah ada buku, nanti nanti saya share kajian online saya ya tentang surat Al-Ankabut. Ya, Al-Ankabut, muaranya Al-Ankabut. Lah, nanti kalau selalu ikut kajian akan tahu pola memahami ilmu itu bagaimana. Sebenarnya ilmu itu sangat praktis. Ilmu itu sangat-sangat praktis sekali. Cuma bagaimana orang cara memahaminya. Lah, ketika kita selalu mengikuti, maka akan terpola. Oh, ngambil ilmu itu begini caranya. Oh, baca buku itu begini caranya. Lah, dimasuk seperti yang saya contohkan ini. Kalau nanti antum baca buku-buku lain akan peka. Halo, peka nggak? Jadi peka nggak? Jadi peka. Ini penting, ya. Makanya saya bimbing, ya. Tolong, ini tolong diperhatikan. Jadi buku ini, makanya kenapa saya kajian, pasti saya tulis buku. Saya tidak pernah ada kajian tanpa buku. Karena apa? Saya harus mencerdaskan umat. Lebih cerdas daripada di kampus. Kok bisa begitu? Mari. Siapakah orang yang paling pintar di muka bumi? Rasulullah. Berarti kalau ada profesor ilmu dunia, kalah nggak sama Nabi? Berarti lebih tinggi mana ilmu itu? Ilmu Quran apa ilmu dunia? Mohon maaf. Oke, ya. Ini teman-teman semua, ini juz 2, juz 30. Begitu saya mau nulis buku juz 29, baru wal mursalati urfa fal asifati asfa. Asif itu apa? Angin kencang. Begitu ayat kedua, saya muncul judul baru. Apa judulnya? Teknologi angin dalam Al-Quran. Apa judulnya? Teknologi angin dalam Al-Quran. Loh, buku apa ini? Buku umum apa buku agama? Ilmu apa ini? Kok bisa begitu? Kalau kalian mari, saya bimbing. Cek laut, cek angin, cek Quran tentang angin di laut. Maka kapal itu berlayar dengan angin. Dulu di Qurannya begitu. Sekarang saya lihat, ada nggak kapal pakai layar sekarang? Nggak ada. Adanya angin, adanya layar, sehingga kapal berlabuh. Sekarang layar sama angin diganti mesin turbo. Namanya mesinnya pendorong nggak? Lah, itu gantinya angin di situ. Makanya teknologi angin dalam Quran itu dari Quran. Nih, orang yang paham Quran itu cerdas. Nih, sini semuanya ke pom bensin, baratnya pom bensin, ada cuci mobil. Untuk ngangkat mobil pakai hidrolik nggak? Itu apa isinya? Angin. Anginnya naik. Itu dari mana? Saya melihat Quran surat Al-Haqqah. Apa itu? Punya kejayaan gunung. Allah hantam dengan angin sab'al layal wa thamaniyata ayyam. 7 malam 8 hari. Hancur semua jadi pasir. Oh, berarti angin punya tekanan. Halo? Halo? Jadilah hidrolik. Naik itu. Makanya teknologi angin dalam Quran banyak. Sayang, kita harus pandai. Ini loh, Quran itu luar biasa. Sayang, kalau belajar Quran minta gratis, kalau kuliah nggak pernah. Kalau anaknya kuliah jual tanah, jual mobil. Kalau pondok tahfidz mintanya gratis.
Hina nggak Qur'annya? Hina. Hina. Maka tidak akan pernah berkembang umat Islam. Itulah hinanya Al-Quran di tengah-tengah umat. Gimana mau paham kitabnya? Sekolahnya gratis, kuliahnya bayar, jual tanah. Oke, lanjut, kita lanjut. Dalil hadis. Monggo dibaca Mas. Lanjut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, dua kalimat yang ringan di lisan namun berat dalam timbangan amalan dan dicintai oleh Ar-Rahman Allah, yaitu subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya, ini terjemahnya nggak perlu saya bacakan. Hadis yang berisi wasiat Nabi SAW kepada Mu'ad. Ya, nanti ini dibaca aja sendiri. Intinya ini menguatkan hadis tentang beratnya subhanallah walhamdulillah. Ya, subhanallah walhamdulillah. Ini semuanya kalimatan khafifatani, ya, dua kalimat yang ringan dan berat timbangannya di sisi Ar-Rahman, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian nanti baca aja sendiri, ya. Taib. Ini tolong dibaca nanti. Itu saya untai, tolong di alinea suratnya, surat apa ini? Surat Toha 70:37 sampai itu 70 surat Toha halaman ke-8, halaman 8. Makanya buku saya banyak. Cuma saya tulis 65 halaman. Karena jadi dulu teman-teman sekalian, adik-adik semuanya, saya dulu setiap bulan tuh ke Kalimantan. Setiap bulan ke Kalimantan membina masjid. Saya setiap masjid sampai 300 orang, 200 orang, ya, 250 orang, antara 250 orang sampai 300. Jadi saya tiap bulan itu Kalimantan, sampai ke tengah pengeboran minyak, tengah laut, ya. Intinya saya akhirnya tulis buku tiap bulan. Nah, itu disampaikan dari Sabtu jam 8 pagi sampai Ahad habis duhur, habis pulang, sampai jam 9 malam. Jadi jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Halo, subuh Ahadnya sampai duhur. Halo. Makanya kajian kami kalau cuma 1 jam, mohon maaf, kulitnya aja. Tapi saya pernah kajian diberi waktu 15 menit, tapi saya selesaikan 1 menit. Saya selesaikan 1 menit. Judulnya apa? Kemuliaan belajar Al-Quran. Judulnya ini, ya, sini. Karena dia kerjanya di tengah laut. Itu kan waktu kerja, nggak boleh, harus waktunya udah tertata. Jadi ceramah pesawat 15 menit. Tiketnya pesawat dari Jawa berapa? Cuma ngomong 15 menit. Nah, di sini saya bilang, Pak, pernah kuliah? Pernah. Kalau paham buku yang diajarkan gurunya, dicintai dosennya enggak? Iya. Berarti Bapak kalau paham Quran, dicintai Allah enggak? Dicintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai nggak? Selesai nggak? Tadi kan judulnya kemuliaan mempelajari Al-Quran. Berarti kalau orang kuliah paham buku dosennya, dicintai dosennya nggak? Nah, kalau ada orang paham Quran, dicintai Allah nggak? Selesai. Assalamualaikum. Sekarang saya tanya, Bapak kalau tadi
Kemuliaan belajar Quran. Sini Pak, Bapak kalau belajar nggak paham, apakah dikatakan belajar? Enggak. Berarti judulnya saya ganti. Kemuliaan memahami Al-Quran. Jangan belajar Quran, karena kalau belajar belum tentu paham. Nah kalau orang belajar nggak paham, tidak belajar namanya itu. Wong di kelas nggak paham kok, keluarin. Berarti nggak ada debat kelas. Oh iya Ustaz ya. Ya, ini teman-teman ini untuk motivasi aja. Oke, kembali. Salam dibacaan. Oh. Oke, kita bab 2. Sudah belajar semua. Sekarang masuk bab 2. Bab 2. Ini ada. Bab 2. Baik, tadi sudah saya jelaskan ya di awal tadi, itu tuangannya ya. Kalaulah seandainya semua makhluk punya bibir, dia akan mendengar gemuruhnya. Lalu habis itu saya terangkan dalil Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sekarang saya mau tanya, kambing bertasbih enggak? Halo, kambing bertasbih enggak? Ayam bertasbih enggak? Halo, ikan bertasbih enggak? Saya mau tanya, orang kafir bertasbih enggak? Halo, orang kafir bertasbih enggak? Ulaika syarrul bariyah, itulah sejelek-jelek makhluk. Halo, siapa yang ngomong tadi? Allah. Di surat apa? Al-Bayyinah. Wa innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ya kan? Dikatakan apa? Mereka adalah syarrul bariyah. Semua makhluk sejatinya bertasbih kepada Allah. Dia nikmati itu kambing. Yang kafir jualan sate, yang jualan sate nggak bertasbih, geleng kepala nggak? Halo, itulah sejelek-jelek makhluk. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Nah, kalau Ustaz yang ngomong gini, mereka nuduh keras nggak? Nuduh keras nggak? Mari saya katakan, kalau ada anak tidak mengakui bapaknya, tidak mengakui ibunya, lalu bapak dan ibunya mengusir anaknya, saya mau tanya, yang kurang ajar itu bapaknya apa anaknya? Halo? Saya tanya dulu, yang kurang ajar bapaknya apa anaknya? Anaknya, karena tidak mengakui bapaknya, akhirnya diusir. Paham ya? Paham ya? Jadi yang nggak berakhlak itu anaknya, tapi yang dituduh nanti bapaknya. Sekarang Allah ngomong, kamu sejelek-jelek makhluk, hei kafir. Masa Allah, hei Allah keras, mana ada sesuai? Karena kamu nggak mempunyai aku katakan kamu sejelek-jelek makhlukku. Sekarang Pak Ustadz ceramah pakai Quran,
tapi ustadznya yang kena tuduhan. Inilah kebanyakan orang kalau nggak paham. Oh, siapa tadi ceramah? Ustadz itu, oh keras ngomongnya itu. Loh. Wiru. Yang keras adalah orang-orang yang tidak mau taat sama Allah dan mengakui Allah. Itulah orang yang keras. Bukan Pak Ustadznya. Sedangkan Pak Ustadz penyambung ucapannya Allah nggak? Apa bedanya dia menuju Allah? Sama nggak? Sama. Halo. Bisa dengar ya? Ayo, mari. Ustadznya baik-baik. Mari kita lihat. Ya. Habis itu saya tuangkan berbicaranya 7 langit dan bumi. Ya, tolong dilihat bukunya. Fokus di ayatnya, karena keilmuan itu adalah landasannya ayat Al-Quran. Sejatinya kalau kita paham Quran, mudah nggak buat buku? Makanya saya punya buku di atas pesawat. Saya tulis buku di atas pesawat. Saya tulis buku di atas bis. Ada tulisan saya di atas bis. Saya tulis buku di tempat parkir. Ada. Saya tulis buku di mana saya berada. Kalau lagi memang menulis, ya, gitu. Makanya penting kalian apa? Ilmu itu. Nah, ya, nanti lah. Ya. Ilmu itu, ya, nilainya lebih tinggi daripada 7 langit dan bumi. Lebih tinggi daripada 7 langit dan bumi. Tidak bisa sebagai kita bisa. Ya, hanya kalian ya, ini anak-anak banyak, ya, banyak hal kalau saya cerita tentang penikmatan ini, tapi tidak tahu di sini. Saya juga ada teman ayatnya. Langit yang tujuh, bumi dan semua dan dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satu orang yang melainkan bertasbih dalam kursinya. Tetapi kalau sekali yang tidak bertasbih. Tetapi kalau sekali yang tidak bertasbih, Oke, semua 7 langit dan bumi bertasbih sama Allah, tapi kita tidak paham tasbihnya mereka. Maka saya angkat jalan tadi, paham ya? Seandainya punya bibir dan ini, ya. Makanya kami apa? Makanya kami angkat kata-kata tadi. Seandainya mereka punya bibir, maka kita mendengar tasbihnya mereka, tetapi kita tidak memahami bagaimana mereka bertasbih. Gitu, ya. Oke, lanjut. Habis itu ayat apa? Dibaca nah. Masih ada kah? Bukunya masih ada nggak? Untuk mempermudah. Kalau ini gerak, bukunya masih ada? Enggak, bukunya masih ada. Oh ya. Para orang yang berdoa mereka berada di sekeliling bertasbih memuji Rabbnya dan mereka beriman kepadanya serta beriman bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Sebentar. Oke, saya bacakan. Sorry. Para malaikat Al-Mu'min ayat 7. Al-Mu'min ayat 7. Para malaikat yang memikul ars dan malaikat yang berada di sekitarnya, ya, pemahaman yang tinggi. Oke, mari saya lanjutkan. Bertasbih memuji Rabbnya dan mereka beriman kepadanya, kepada Allah, serta memintakan ampun. Tolong dilihat, ya, memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman seraya mengucapkan, Ya Rabb kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu.
Ini yang ngomong siapa? Malaikat yang di bawah arsy-Nya Allah. Mendoakan bagi siapa? Orang yang beriman. Berarti kita di sini didoakan malaikat nggak? Kita beriman ini didoakan malaikat nggak? Di bawah arsy. Bertasbih dan bertakbir, memuji. Paham ya? Paham ya? Sekarang saya mau tanya, kalau ada orang mengimani malaikat cuma 10, dapat doanya ini enggak? Halo? Dapat doanya ini enggak? Mohon maaf, kasihan dirinya. Aduh, kebanyakan satu, Islamnya warisan. Islamnya warisan. Ya, ibadahnya ikut-ikutan. Ya, nih, kebanyakan orang itu Islamnya warisan. Sekarang saya mau tanya, Rasulullah Islamnya warisan enggak? Kalau seandainya warisan, Rasulullah nggak akan Islam. Paham nih? Tapi datanglah Jibril, Allah yang membimbingnya, jadilah Islam. Dia punya Islam. Gitu. Berarti Islam itu dengan ilmu apa warisan? Ilmu. Lah kalau kalian nggak pernah belajar, ya mohon maaf. Islam warisan. Makanya saya tulis buku Islam KTP di akhir zaman. Islam KTP di akhir zaman. Itu hanya bualan sebenarnya. Ada nggak sih di kitab ulama Islam KTP? Nggak ada. Mestinya gini, murtad di akhir zaman. Itu karena Islam itu bukan identitas. Murtad nggak? Murtad nggak? Murtad di akhir zaman. Cuma ada di negeri ini aja ngomongnya Islam KTP. Itu penghibur aja. Sejatinya ada nggak Islam KTP? Ya nggak ada. Wong Islam kok pengakuan? Nggak ada. Islam itu pengakuan dan amalan. Lah kalau cuma pengakuan aja, murtad nggak? Murtad. Berarti murtad di akhir zaman. Mestinya gitu bukunya itu. Dalamnya itu murtad di akhir zaman. Judulnya kita bias dengan Islam KTP di akhir, supaya orangnya pada ikut kajian. Begitu masuk kajian, dipukuli pemahamannya. Nah ini loh, pemahamannya tuh gini. Oh gitu. Paham nih? Tuh. Jadi ustaznya harus ngetrik dong. Nah kalau judulnya langsung murtad di akhir zaman, nggak ada yang datang. Karena apa? Ustaznya keras. Ujungnya apa? Ustaznya keras. Mari. Kemudian oke, 16. Oh ini dari sini. Kemudian ayat 11, Fussilat 11. Fussilat 11. Nih ya. Tolong ini keindahan buku ini, ada keindahannya ya. Tatanan buku ini memiliki keindahan susunan. Kalau kalian nggak saya terangkan, nggak akan paham sentuhan buku ini. Tadi saya awali dengan 7 langit dan bumi, 7 langit ya kan? Lalu saya urai ada malaikat di atas ares, di bawahnya ares. Berarti saya mulai dari langit dulu, paham ya? Yang di bawahnya ares, gitu. Habis ini saya terangkan, langit dan bumi bisa ngomong. Berarti kalau dia bisa ngomong, mestinya bisa tasbih nggak? Bisa. Coba, mari kita lihat Fussilat 11. Kemudian dia menuju, Allah maksudnya, kepada penciptaan langit, dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berkata kepadanya, kepada langit dan kepada bumi. Allah ngomong kepada langit dan bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku, dan dengan suka hati atau terpaksa keduanya menjawab. Sini langit, sini langit. Mi bumi, sini keduanya kamu. Ayo, sini.
taatlah keduanya sama perintahku. Kamu mau terpaksa dan taat, ya mau nggak? Lalu ngomong, kami datang dengan ketaatan, tunduk. Aku akan tunduk selalu. Mestinya kalau ada manusia nggak taat sama Allah, malu nggak sama bumi? Maka saya tulis buku lagi, murkanya alam bila tanpa tasbih. Karena apa? Donggala waktu itu apa? Gempa. Lombok gempa, situ gempa. Saya tulis daurah, apain judulnya? Murkanya alam bila tanpa tasbih. Karena sejatinya alam itu bertasbih enggak? Kalau ada orang di atasnya dia tidak bertasbih alias syirik, murka enggak? Murka enggak alamnya? Murka. Oke, mari. Kemudian itu tadi langit dan bumi. Habis itu ini bumi. Ayat Hud 44, dan dikatakan, hei bumi, telanlah airmu. Ini banjir bandang di waktu Nabi Nuh. Hei bumi, telanlah airmu, dan hei langit, hujan berhentilah. Jadi dari bumi muncrat air sumbernya, dari langit turun hujannya. Hei bumi, tahan airmu. Hei langit, berhenti hujanmu. Kalau nggak disuruh berhenti, wah, dah banjir besar lebih besar lagi. Sekarang saya mau tanya, ini kapan ini kejadiannya di padang pasir nggak? Halo, di padang pasir. Tapi ombaknya Allah mengatakan maujun kal jibal, ombak bagaikan gunung. Sini saya lihat, tengok itu laut di sini, ada nggak ombaknya setinggi gunung? Padahal di laut nggak ada. Nah ini di tengah padang pasir ada ombak setinggi gunung, dahsyat nggak? Halo, pikir dengan baik nih. Nah kalau cuma Donggala, Lombok sekarang mana ini? Kalsel banjir itu masih kecil, maka taatlah, takutlah sama aku tuh kaum sebelummu. Kamu nggak taat sama aku, bisa saya datangkan lebih besar lagi. Halo, gitu. Lalu Allah ngomong ini, tahan semuanya. Perintah pun diselesaikan. Perintahnya diselesaikan nggak? Mari saya lihatkan ayat di atas. Tadi saya taruh di atas bukti pernyataan langit dan bumi untuk taat enggak sama Allah. Baru saya buktikan ini. Halo, ini buktinya. Siap, aku taat sama aku. Karena ayatnya di atas sudah saya dulukan. Pernyataan semenjak diciptakan. Sini kamu, ngit sini ngit, sini mi. Kamu dua-duanya mau taat, mau terpaksa atau taat padaku? Siap, aku taat. Baru saya taruh bawahnya. Halo, halo, halo. Punya ketinggian, ada desainnya, punya desain gini. Nah kalau antum nggak jeli, nggak saya terangkan, jadi bungkus kacang, jadi bungkus kacang. Mohon maaf. Nih supaya kalian cerdas, pandai nanti membaca buku, pandai. Ya, mari kita lanjutkan. Idza sama'un syaqqat al-insyiqaq. Itu tadi di bumi ya. Halo, ini tadi di bumi ya. Sekarang habis ini waktu kiamat. Tadi ini di bumi, tadi waktu penciptaan. Yang habis ini nanti di kiamat. Suruh bumi, muntahkan semua apa yang di bumi. Nah, Allah bilang apa? Nih, wa alqat ma fiha wa takhal. Nih, idza sama'un syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Apabila langit terbelah dan patut kepada Robnya. Nih, terbelah kamu, patut aku. Nah, halo, halo. Jadi ini punya sentuhan supaya kalian ini pandai menulis buku. Paham nih ya? Nih, kalau nggak, makanya perlu saya jelaskan. Ini punya desain ini. Ini harus pandai kalian, ya. Makanya nanti kalau wah ini ya dengerin. Makanya
kami mau buat mulazamah. Saya lagi bangun sendiri di rumah saya sendiri. Saya mau buat mulazamah, tapi syaratnya satu, harus hafal Quran. Nanti saya buat mulazamah untuk umum, tapi saya yang ini speknya yang sama saya, nanti saya akan buka umum juga, ya. Yang ini mulazamah sama saya, satu syaratnya hafal Quran. Karena saya mau buat muara Quran itu semua punya alur-alur. Jadi indah sekali. Quran itu ibaratnya seperti kalian lihat langit, maka ada gugusan galaksi di sini, gugusan galaksi, semua saling terikat, orbit satu dengan orbit yang lainnya. Maka Quran itu dalamnya ayat-ayat saling mengikat, satu sama yang lain saling mengikat. Contohnya tadi, nih tak praktekkan tentang tadi amalan sebiji atom, banyak nggak dalilnya? Saling tertata nggak itu? Nah, tinggal nata. Nah, gitu. Jadi buku, ya nggak? Itu. Nah, kalau kalian paham itu Quran, mudah nggak buat buku? Mudah. Makanya ulama-ulama dulu buat buku di atas kuda, antara maghrib sampai isya. Saya merangkum buku. Saya punya buku surat rangkuman Al-Qamar dari Lawang sampai Surabaya di atas bis. Nih, saya kalau nyetir, saya telepon orang, Bu, Pak, ayo ngaji. Apa? Ya, karena saya lagi nyetir. Karena saya nyetir saja rugi, karena saya bisa ngajar. Rugi, oke, belajar. Nanti saya ada online hari Ahad. Begitu waktunya saya mau ke Surabaya, oke, mulai. Loh, Ustadz di atas mobil? Iya. Jangan Ustadz libur aja. Tidak, karena saya bisa, nyetir pun bisa. Rugi nanti kalau libur. Oh iya. Jadi ngajar sambil nyetir. Fine. Makanya harus sungguh-sungguh kita. Ini motivasi. Kalian ini generasi kampung sini harus sungguh-sungguh. Ya, mari nanti saya kalau datang kumpul, bila perlu saya ajari setengah jam aja, udah, nih kesini, udah baca sendiri, PR. Nanti datang lagi, mana PR-nya WA, saya koreksi. Sekarang ini, saya ditelepon, Pak Ustadz ngapain? Ngoreksi Bu. Sekarang gini, saya punya jamaah, manajer perusahaan kilang minyak. Bu, Ibu manajer, berarti di meja Ibu ada buku-buku, ada lembaran-lembaran dari subkabak nggak? Laporan dari ketua-ketua yang lain nggak? Ketua bagian-bagian nggak? Oh iya. Jenengan koreksi nggak laporannya? Koreksi Pak Ustadz. Saya mau tanya, Ibu gajinya berapa? Ibu paling kaya nggak? Paling besar nggak gajinya? Iyalah Pak Ustadz, karena ngoreksi itu kan? Iya. Sekarang Pak Ustadz, dari subuh hari Ahad sampai malam ngoreksi, print, Mas tolong, ini sekretaris saya panggil, Mas tolong print, nggak jelas ini, print semua, tumpuk, saya koreksi. Bu, gaji saya mestinya berapa? Gaji saya berapa mestinya? Gaji saya dari langit. Makanya itu mobil saya jadi Innova, dikirim mobil saya. Mobil gratis. Pak Ustadz beli mobil aja. Mobilnya gratis. Kalau saya kerja dunia belum tentu dapat mobil, ya nggak? Belum tentu. Ya, habis itu bangun rumah 2 tingkat. Ayo ini mulazamah. Itu Pak Ustadz untuk tolong ditulis. Kalau itu milik saya, ibu beri. Ya, saya tulis untuk Pak Ustadz supaya nggak fitnah, ya nggak? Kalau kita sungguh-sungguh sama Quran, maka dunia semua dengan mudah diraih. Halo, kalau kita cari dunia hanya sebatas dunia, belum tentu apa yang dicari dapat, ya nggak? Kalau kita ada ilmu, semua jadi mudah nggak? Semua jadi mudah. Oke, mari kita kembali, itu motivasi. Oke, mari.
Habis itu idza zulzilatil ardu zilzalaha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Nanti bumi akan mengabarkan apa yang kejadian apa yang di atas bumi. Ayo ngomong nggak ini? Yuhaddisu, menceritakan beritanya. Menceritakan apa? Ngomong. Berarti kalian duduk di sini. Nanti bumi ini akan ngomong menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Halo? Berarti ayat ini berbicaranya nanti di hari kiamat. Oke, habis itu hewan berbicara. Semut, burung hudhud. Nih, semut, ya kan? Burung hudhud. Oke, kita lanjut. Serigala ngomong. Serigala bisa ngomong. Nah, ini ya. Nih, anak teman-teman sekalian, mari. Saya lihatkan desain tulisan ini. Berarti tadi ungkapan saya pertama kali, seandainya semua makhluk punya lesan, kalian akan mendengarkan gemuruhnya mereka bertasbih dan bertahmid. Ya nggak gitu nggak? Habis itu saya buat desain menceritakan hewan-hewan bicara. Halo, bisa lihat ini? Itu sebagai kesimpulan saya ungkapkan seperti itu karena setelahnya ada semut bicara, ada serigala berbicara, sapi bisa ngomong, kerikil bisa tasbih, pohon bisa nyalami Nabi. Berarti mestinya ungkapan saya tadi di atas hasil daripada dalil-dalil di bawahnya enggak? Hasil dalil-dalil di bawahnya enggak? Nah, ini penting. Ingat, kalian harus pandai, cerdas. Ya. Jadi buku ini punya desain. Kalau nggak mulazamah gini, dapat ilmu nggak? Nggak dapat. Ini namanya mulazamah. Bukunya saya tulis mulazamah, jadi namanya mulazamah. Kalau mulazamah gini, berilmu nggak? Berilmu. Ya, kalau ceramah kalian bisa berilmu? Cuma sedikit, ini segini. Kalau ini kalian pegang selamanya, ada dalilnya, ada hadisnya, ada nih, pegang. Timbangannya lebih berat. Mari. Kalau kalian semua yang hadir di sini, saya beri uang 1 juta semua. Dengan buku ini pasti orang pada pilih yang 1 juta. Tapi kalau orang pandai, cinta ilmu, pilih ini daripada 1 juta. Sekarang kalian keluar uang 1 juta, sudah beli apa? Barang, sesuatu, lama-lama rusak, hancur. Yang ini kekal. Nanti kalian duduk di sini punya timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menjadi saksi, ini menjadi saksi semua. Bisa ngomong nggak ini? Halo? Bisa ngomong nggak ini? Bisa ngomong. Kalian pulang, orang karena sini cuma dapat uang 1 juta pulang. Habis itu sudah masuk di laut, kotorannya bisa sama. Kalau tinjanya dibuang sana semua, ya nggak? Makanya ini lebih tinggi. Jangan dijadikan bungkus kacang. Lebih berharga ini daripada kacangnya. Oke, kita lanjut. Dari Abu Hurairah sampai jam berapa? Oh, sampai jam 10. Oke. Sorry, sampai jam 10. Jadi saya bagi. Saya pikir sampai jam setengah 11 atau jam 11. Makanya tadi saya biasa karena sampai jam 10 kita masuk ke acara. Mohon maaf kiranya ada perkataan yang kurang berkenan, dan mohon maaf kalau penyampaiannya ada yang belum paham. Kiranya udah paham. Makanya tadi saya berpikir ini karena ini tentunya waktu, jadi pendekatan pengantarnya
harus lebih landai. Kayak tadi saya kira targetnya sampai jam 11. Nah, ini akhirnya saya ada sedikit tergopoh-gopoh karena saya paham audiennya ini. Saya paham audiennya ini. Ya, tapi sementara begitu saya pikir insya Allah dari sekian yang hadir insya Allah ada yang paham lah. Ya, mungkin saja. Mohon maaf dan saya kembalikan ke pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, hadiahnya untuk Rimstop.